Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri Kesehatan, Menteri Tenaga Kerja, Pak Doni, pimpinan Bio Farma, Bu Ketua BPOM, dan Ketua Kadin yang saya hormati, teman-teman anggota Komisi 9 yang saya juga hormati. Pertama kepada Pak Menteri Kesehatan dan mungkin Dirut Bio Farma ya. Ada kejadian yang sangat viral belakangan ini tentang membekunya darah yang setelah divaksin oleh pakai vaksin AstraZeneca. Ini mohon dijelaskan juga, ini bagaimana dengan di Indonesia, karena ini akan kemungkinannya di Indonesia, karena ini akan divaksinkan segera di Indonesia, karena sudah datang dan 1,1 juta, sehingga perlu dijelaskan kemungkinannya. Apa itu juga ada bedanya, misalnya AstraZeneca keluaran yang Korea dengan yang Jerman, Pak. Apa yang membeku itu yang keluaran Jerman misalnya. Nah ini perlu jelaskan. Kami ini banyak dapat pertanyaan dari masyarakat, khususnya di dapil kami. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang vaksin gotong royong. Saya mau bertanya kaitannya dengan pendanaan. Walaupun ini jelas tidak akan memakai APBN, ditegaskan di dalam keputusan Menteri nomor 10 itu. Tapi yang jelas, begitu turun dari pesawat di Cengkareng, itu kan sudah mulai keluar biaya, Pak. Biaya menurunkan, biaya pengangkutannya, biaya memasukkan ke gudangnya, mengirim dari gudang di airport itu ke Bio Farma, di Bio Farma digudangin lagi, dan dari Bio Farma ke daerah-daerah tujuan, sampai akhirnya diinapkan atau disimpan di tujuan akhir, di fasilitas-fasilitas rumah sakit maupun puskesmas yang ada di daerah-daerah. Itu semua itu kan perlu biaya, Pak, ada biaya. Ini bagaimana pendanaannya? Perhitungannya bagaimana? Karena sekali lagi makna dari Peraturan Menteri nomor 10 2001 itu 2021 itu adalah tidak ada pengeluaran untuk mendukung vaksin gotong royong. Terus masih vaksin gotong royong juga, vaksinatornya bagaimana persiapan dari Kadin? Karena di sini juga tidak menggunakan vaksinator yang telah disiapkan oleh pemerintah, yang umumnya adalah vaksinator berupa ahli-ahli atau tenaga kesehatan yang dari rumah sakit kita, rumah sakit pemerintah. Ini perlu saya tentang vaksinator ini, karena ini bagian yang sangat penting, Pak, dalam proses vaksinasi. Ini untuk yang kedua. Untuk yang ketiga ya, untuk BPOM dan Menkes juga kayaknya yang bisa menjawab. Apa sudah dibuat, Pak, tim monitoring pasca vaksin? Karena kita memerlukan banyak data kaitannya dengan pasca vaksin itu untuk pengembangan kita selanjutnya di Indonesia, bahkan di dunia mungkin. Apa sudah ada monefnya, monitoring dan evaluasi timnya? Karena contoh nih, ada yang tes ke salah satu laboratorium swasta setelah divaksin fase 1 atau tahap 1 dan tahap 2. Tapi kekebalannya nggak muncul, Pak. Masih tidak muncul. Ini bagaimana? Apa perlu vaksin tahap 3 nanti? Dan tahap 3 itu siapa yang akan menangani? Nah ini
data ini baru bisa didapat kalau Kementerian Kesehatan dan atau BPOM punya tim yang secara dini mengevaluasi. Jangan bentuk tim setelah ada masalah. Ini mumpung masalahnya masih belum muncul atau baru mau muncul, timnya kalau bisa sudah disiapkan, Pak. Yang lain dengan untuk Pak Doni, alhamdulillah paling terkenal Pak Doni di Indonesia. Pak, tadi Bapak menjelaskan satu hal yang sangat penting dan perlu juga penjelasan lebih lanjut tentang perubahan perilaku, Pak. Jadi permasalahan COVID ini banyak mendatangkan masalah, tapi di antara semua masalah-masalah itu ada yang kita bisa create menjadi suatu potensi untuk bangsa kita. Salah satu perilaku yang Bapak sebut tadi. Hanya nggak dijelaskan perubahan perilaku itu yang mana, Pak? Apa jarang keluar rumah kan gitu supaya efisien, tidak ada pengeluaran yang kesana kemarin terutama untuk anak-anak remaja misalnya. Itu juga perubahan perilaku. Karena kita kalau di pengeluaran untuk transportasi itu tinggi, Pak. Padahal transportasinya itu hanya kesana kemari kan gitu loh, untuk anak-anak muda. Apa termasuk itu juga? Apa karena mencuci tangan kita tergolong bangsa yang tidak bersih, setidaknya tidak sebersih bangsa Jepang lah perilaku kita. Apa itu? Dan kalau memang itu semua, bagaimana Pak merubah perilaku itu menjadi suatu budaya? Kalau hanya perilaku nanti hilang COVID, Bapak nggak campaign lagi, nggak kita kasih contoh ke masyarakat, hilanglah itu yang hal positif dari pandemi COVID ini. Nah, oleh karena itu diantisipasi untuk dilakukan beberapa campaigns mungkin ke depan, bagaimana supaya perilaku-perilaku itu tetap melekat, perilaku-perilaku positif itu tetap melekat pada bangsa kita. Tentang Bu Menaker, satu hal saja Bu yang saya juga belum dengar secara konkret tentang pembukaan kembali dengan model baru tenaga kerja PMI kita ke luar negeri, Bu. Hanya mohon kalau bisa di situ ditekankan juga vaksinasi itu, Bu. Yang dikirim adalah yang sudah divaksin fase 1 dan fase 2. Dan itu akan banyak memberikan keuntungan, setidaknya satu, kita mengirim tenaga kerja yang sudah punya punya kekebalan tubuh memadai. Yang kedua, bagi yang menerima, dari Indonesia ini enak bagus lah, dia sudah divaksin oleh pemerintahnya. Nah, mohon nanti karena saya belum pernah mendengar, kalau sudah Bu, alhamdulillah, tapi kalau tidak, mohon ini menjadi perhatian juga, sehingga akan mendapatkan keuntungan-keuntungan di dalam konteks kesulitan-kesulitan pandemi ini. Saya pikir itu saja, Ketua. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.